Baik, kita mulai untuk kuliah ketiga ya, mata kuliah pengembangan energi dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk yang bergabung di kelas maupun yang online. Untuk malam ini kita akan mempelajari mengenai dampak penggunaan energi terhadap lingkungan. Jadi kalau akan sebelumnya kita sudah membahas mengenai energi konvensional dan energi terbarukan. Namun untuk malam ini kita akan mendiskusikan perihal penggunaan energi terhadap lingkungan, khususnya nanti akan saya sampaikan salah satu contoh energi yang hampir digunakan oleh semua negara, yaitu batu bara. Ya, jadi batu bara ini menjadi salah satu bahan yang dipakai untuk penggunaan pembangkit listrik tenaga uap ya. Dan seperti sebelumnya bahwa batu bara ini mempunyai nilai kalori tertinggi, namun sebaliknya batu bara menghasilkan polusi yang cukup besar ya, baik dari segi proses pengambilannya sampai produksi atau yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap ya. Outline untuk mata kuliah atau materi malam ini adalah kita penggunaan energi untuk aktivitas masyarakat dan untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara tentunya berdampak pada lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan ya, kemudian perubahan topografi dan yang jelas emisi gas rumah kaca. Jadi kalau dibayangkan ya, terutama di Kalimantan dan di Sumatera, kita ketahui ekstraksi batu bara itu diambil dari alam ya, yang berupa sim atau lapisan batu bara yang berwarna hitam. Nah, karena adanya perubahan iklim, maka masyarakat global sepakat ya untuk menjalankan net zero karbon. Jadi emisi karbon 0% ya. Energi yang digunakan mempunyai nilai kalori tertentu. Jadi setiap energi itu mempunyai nilai atau energi atau nanti dikonversikan menjadi sesuatu berupa listrik dan sebagainya itu awalnya dari nilai kalori dari materialnya, baik itu batu bara, minyak, dan gas alam. Sehingga dalam proses penggunaannya akan menghasilkan karbon mulai dari yang tinggi sampai rendah. Kemudian dalam studi ini akan diberikan contoh penggunaan batu bara atau coal dan dampaknya terhadap lingkungan. Jadi ini review dari outline yang akan diberikan pada malam hari ini. Kemudian untuk objektifnya, yang pertama penggunaan energi dan dampaknya. Kemudian nanti juga kita coba melihat membandingkan beberapa grafik gitu ya, grafik rencana target yang dicapai oleh negara kita Indonesia dalam rangka mengurangi penggunaan energi fosil. Kemudian yang kedua adalah konsep tentang net zero carbon. Jadi net zero carbon ini ada konsepnya bagaimana suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat maupun government
yang mana usaha ini dilakukan dalam rangka untuk menyerap atau mengurangi penggunaan energi karbon ya. Jadi ini konsep yang sebenarnya disepakati oleh banyak negara melalui Paris Agreement ya. Kemudian batu bara dan kebutuhan global. Jadi batu bara ini menjadi komoditi yang harganya sendiri mengalami fluktuasi, kadang naik, kadang turun, tergantung dari demand dan permintaan dalam negeri maupun permintaan global. Ya. Dan terakhir nanti bagaimana dampak penambangan batu bara ini terhadap lingkungan. Jadi misalkan nanti ada beberapa usaha yang dilakukan di dalam penambangan itu untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Gitu. Jadi ada 4 pembahasan yang akan coba kita diskusikan pada malam hari ini. Penggunaan energi batu bara akan berdampak terhadap lingkungan sehingga beberapa stakeholder terutama government ini melakukan usaha pengelolaan lingkungan dengan mengeluarkan peraturan Kementerian Lingkungan Hidup. Salah satu peraturan yang dikeluarkan adalah Permen LHK nomor 01 tahun 2021. Jadi permen ini sebenarnya bermaksud untuk mengkompetisikan atau mewajibkan semua perusahaan yang menghasilkan dampak lingkungan harus mengikuti peraturan Kementerian Lingkungan Hidup ini untuk mendapatkan sampah ini dikompetisikan ya. Jadi tidak hanya perusahaan batubara, tapi semua perusahaan yang mengambil ekstraksi maupun non yang menghasilkan limbah atau dampak lingkungan. Nah ini biasanya setiap tahun nanti ada penilaian. Jadi memang ini sesuatu yang diharuskan atau semacam ada kewajiban suatu perusahaan untuk mematuhi permen ini. Ya nanti akan ada indikasinya, ada indikasi proper. Jadi penghargaan proper yang paling puncak itu nanti proper emas gitu ya. Proper emas yang paling atas gitu ya. Nah ini macam-macam proper ada jenisnya berdasarkan warnanya ya. Jadi ada hitam. Jadi hitam ini memang perusahaan kalau diberi nilainya jelek gitu ya. Karena perusahaan tidak melakukan kegiatan yang mana ketika lini produksinya itu menghasilkan pencemaran, dia tidak melakukan usaha untuk mencegah atau bahkan dikatakan lalai. Jadi sehingga lingkungan itu menjadi rusak. Ya, nanti akan ada sanksinya biasanya. Cuma sanksinya ini bisa sampai bisa diberhentikan ini usahanya gitu ya, karena tidak melakukan usaha untuk menaikkan. Minimal merah sebenarnya minimal ya. Standarnya sih rata-rata biru ya. Jadi ada upaya pengelolaan lingkungan. Jadi kalau merah ini ada upaya pengelolaan tapi belum sesuai dengan persyaratan. Bisa jadi karena faktor kemampuan perusahaan satu, atau memang ada beberapa usaha itu ketika pengelolaan itu butuh butuh teknologi, butuh inovasi, butuh sesuatu yang bisa
mengikuti aturan dari kementerian. Ya, ini mereka kalau merah ada upaya tapi belum sesuai standar. Jadi misalkan eh, di dalam proper kan ada banyak penilaian. Nah, jadi mulai dari penilaian lingkungan berupa pengujian air misalkan, kemudian pengolahan limbah B3, kemudian udara dan sebagainya. Nah, ini mereka sudah melakukan upaya tapi belum sesuai dengan standar. Jadi misalkan untuk baku mutu air misalkan kualitasnya itu minimal 5, perusahaan baru melakukan 4 misalkan atau 2. Nah, itu di bawah standar. Ini dikasih bintang atau dikasih merah. Nah, rata-rata perusahaan itu inginnya apa, ya minimal itu biru lah. Jadi minimal biru itu, eee, upaya pengelolaan lingkungannya itu sesuai dengan ketentuan, ya. Jadi maksudnya kalau ketentuannya nilainya itu 5 ya dia akan, sampai ke 5. Jadi tidak naik, ya tidak turun. Nah, ini yang rata-rata dilakukan oleh perusahaan, ya. Minimal ini. Kalau sudah sampai sini kan, kementerian tidak akan mengawasi lagi atau menegur, ini sudah melakukan usaha biru. Tapi kalau masih merah, bahkan hitam itu ya akan selalu ditegur oleh kementerian ya, supaya melakukan usaha, pengelolaan lingkungan. Nah, untuk kemudian setelah biru ini nanti naik, masuk ke dalam hijau. Nah, hijau ini, eee, dia perusahaan sudah sesuai standar pengelolaannya, tapi mereka berusaha untuk menambah, yaitu dengan cara apa, memanfaatkan sumber daya yang secara efisien, kemudian melakukan tanggung jawab sosial. Jadi selain lingkungan, eee, apa, perusahaan mulai bertanggung jawab kepada masyarakat. Misalkan, mmm, dengan program, program BPM misalkan ya, pemberdayaan masyarakat. Nah, ini sudah hijau. Nah, terakhir paling atas yaitu emas. Ya, ini kalau sudah ada inovasi, kemudian melakukan efisiensi, kemudian, misalkan penggunaan listrik yang harusnya itu melakukan efisiensi misalkan sampai yang standarnya itu perusahaan itu mengkonsumsi listrik sekitar 3.000 megawatt misalkan. Nah, dengan melakukan efisiensi dia misalkan untuk produksi turun menjadi 1.500. Jadi produksinya tetap tapi penggunaan energinya berkurang. Nah, ini nanti kategorinya bisa masuk kategori emas salah satunya. Jadi misalkan perusahaan apa, pembangkit listrik tenaga uap yang mana untuk menghasilkan listrik menggunakan batu bara dengan kapasitas misalkan 5.000 megawatt, kemudian, setelah melakukan efisiensi berhasil, oh ternyata lini produksinya saya hanya menghasilkan listrik sekitar 4.000 watt. Jadi ada penghematan listrik sekitar 1.000 megawatt misalkan. Nah, ini masuk kategorinya, Mas. Nah, jadi, itu dari sisi energinya. Dari sisi lingkungan masyarakatnya, mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar situ untuk inovasi. Misalkan di apa, misalkan di daerah Danau Toba itu ada namanya Desa Mid itu, perusahaan Inalum melakukan program sehingga yang pada umumnya masyarakat melihat desa itu desa yang kotor, yang jelek, tapi setelah masuk,
Inalum dengan melakukan program itu ternyata berhasil. Desa menjadi desa wisata dan sebagainya. Nah, ini bagian dari inovasi. Itu masuk ke kategori emas. Ya, jadi nah apa sih dampaknya kalau masuk kategori emas? Ya pasti yang pertama penilaian masyarakat terhadap perusahaan itu menjadi positif sekali, bagus. Wah, ini tanggung jawabnya cukup bagus. Nah, ini contoh penilaian upaya lingkungan untuk mendapatkan kategori penilaian dari kementerian. Nah, kemudian kita ke konsep net zero carbon. Nah, net zero carbon ini eh, dilatar belakangi bahwa masyarakat global merasakan ada perubahan iklim. Ya, ini yang pertama, baik itu di negara maju maupun negara berkembang. Kalau negara maju tentu saja infrastruktur untuk mengurangi kerentanan itu cukup tinggi, sementara di negara berkembang seperti Indonesia, negaranya rentan terhadap perubahan iklim, infrastrukturnya juga tidak ada, kurang. Nah, ini eh, apa nanti coba di apa asal usulnya gimana sih kenapa muncul net zero emission ini. Kemudian nanti definisi ini sebenarnya definisi yang disepakati untuk Indonesia ya. Jadi yang membuat adalah Dewan Energi Nasional karena ada hubungannya dengan energi. Kemudian yang ketiga ada nanti perbandingan skenario bisnis use as usual atau BAU ya. Jadi ini semacam perbandingan aja berapa banyak lini produksi misalkan batu bara atau energi yang lain ya, dari tahun ke tahun dan bagaimana rencana untuk mengurangi emisi gitu. Nah, yang pertama latar belakang dari net zero emission ini Indonesia sebagai negara yang rentan terhadap perubahan iklim. Jadi kalau dari dihitung skalanya ya, skala kerentanan itu Indonesia itu nomor 106 dari 116 negara yang tergabung di dalam kesepakatan Paris ya. Jadi kita lihat bahwa eh, ini cukup cukup rentan ya. Kalau urutan 100 itu kan dari 116 berarti bawah urutan bawah selisihnya 10 ya. Jadi 10 negara bawah itu Indonesia berada di urutan bawah gitu. Jadi memang kita termasuk rentan terhadap perubahan iklim. Jadi rentan itu maksudnya ya mudah kejadian, mudah kena dampak terhadap perubahan iklim itu sendiri. Jadi kalau digambarkan di sini salah satu contoh yang sangat ekstrim ya banjir gitu ya. Jadi kalau pas musim penghujan Jakarta ya apalagi Semarang gitu ya sedikit hujan sudah banjir. Kemarin saya lewat Kali Gawe itu sebenarnya tidak hujan ya, tapi air itu masuk ke dalam jalan gitu ya. Rob ya. Nah, ini salah satu selain faktor lain, salah satunya juga ada faktor ini perubahan iklim. Nah, kemudian tren kenaikan suhu. Jadi suhu bumi itu naik sekitar 0,03 derajat Celcius per tahun sejak tahun 1981 sampai 2018. Ya, jadi semakin panas ya atau semakin ya kalau musim panas tambah panas, kalau musim dingin dinginnya sebentar, lebih banyak panasnya ya gitu. Kemudian
Yang ketiga adalah kenaikan permukaan air laut. Jadi suhu naik, kemudian air laut naik. Nah, air laut naik ini sekitar 0,8 sampai 1,2 cm per tahun. Jadi di satu sisi Semarang itu di maksudnya kota-kota besar yang ada di Jawa di utara, Jakarta, Semarang, Surabaya. Semarang dan Jakarta termasuk yang kena dampak dari kenaikan permukaan air laut, ditambah lagi tanahnya turun, gitu ya, tanahnya turun. Nah, jadi sehingga resiko bencana hidrometeorologi ini tinggi sekali. Nah, jadi hidrometeorologi adalah bencana yang hubungannya dengan iklim, hubungannya dengan meteorologi yang berubah aktivitas penguapan, hujan dan sebagainya. Nah, jadi ini sebenarnya latar belakang dari kita masuk ke dalam kesepakatan Paris ya, Indonesia. Nah, definisi dari net zero emission sendiri adalah kondisi tercapainya keseimbangan. Jadi keseimbangan antara jumlah emisi karbon yang dihasilkan. Jadi ada emisi karbon yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, baik aktivitas menghasilkan listrik maupun aktivitas produksi lain, dengan jumlah yang mampu diserap oleh lingkungan atau atmosfer. Jadi lingkungan kita itu mampu menyerap karbon ya dengan salah satu dengan cara ya penanaman ya, kemudian penyimpanan air. Jadi air yang ada di permukaan diusahakan masuk ke dalam tanah, infiltrasi itu juga bagian dari dalam rangka penyerapan jumlah yang dalam rangka karbon yang diserap. Jadi ada karbon yang dikeluarkan dan ada karbon yang ditangkap atau diserap. Nah, kalau di Jepang sekarang itu malah mengembangkan eh, alat penyerap karbon. Ya. Jadi kalau kita kan usaha untuk menyerapkan, usaha untuk menyeimbangkan itu adalah satu dengan mengurangi penggunaan energi fosil, ya. Kemudian menaikkan usaha untuk menyerap karbon. Jadi usaha untuk menurunkan dan usaha untuk menaikkan penyerapan. Nah, penyerapan yang dilakukan kita itu diantaranya ya paling mudah memang reklamasi atau reboisasi, penanaman pohon, dan penyimpanan air ke dalam tanah secara alami. Ada juga usaha artifisial ya, yang berupa pembuatan sumur, kemudian reboisasi tadi ya gitu. Nah, kalau di Jepang itu ada rencana membuat alat. Jadi alat yang dipasang di ruangan gitu. Cuma ruangannya bukan ruangan kecil. Rencananya itu di mall. Di mall itu orang kan aktivitas. Itu banyak orang nanti dipasang kayak semacam AC Pak rencananya Pak. Tapi AC-nya itu bukan, fungsinya itu ngambil karbon, nyerap karbon yang dikeluarkan oleh aktivitas manusia yang ada di di mall itu. Jadi rencananya seperti itu. Jadi sudah ada riset penelitiannya. Jadi bayangan saya mungkin seperti AC, cuma AC-nya bukan untuk mendinginkan, tapi untuk menyerap karbon. Jadi itu salah satu inovasi yang dikembangkan mereka. Ya. Jadi tadi ya,
pengertian net zero carbon memang ini diusahakan sampai 0 ya, tapi ini belum sampai sekarang belum bisa ya. Jadi usaha yang dilakukan untuk jumlah karbon yang dihasilkan itu harus seimbang dengan jumlah karbon yang diserap oleh lingkungan ataupun atmosfer. Nah, ini pengertian untuk ini masih pengertian yang dikeluarkan oleh Dewan Energi Nasional Indonesia ya. Kalau definisi negara maju bisa jadi nanti berbeda. Jadi kalau yang di sini kan yang jumlah yang diserap oleh lingkungan, berarti kan maksudnya lingkungan di sini adalah lingkungan alam ya, lingkungan usaha-usaha alam, misalkan usaha tadi menanam pohon, kemudian mangrove ya, kemudian menjaga terumbu karang ya. Itu terumbu karang yang ada di laut itu juga bisa menyerap karbon. Nah, terumbu karang, kemudian mangrove ya. Karena kita itu daerah negara kepulauan, jadi kita punya bibir pantai yang panjang dan punya mangrove dan apa apa terumbu karang yang panjang juga gitu, sehingga mampu untuk menyerap karbon. Nah, net zero emission ini target yang disepakati pada Paris Agreement itu sampai pada tahun 2050. Jadi kalau sekarang 2025, ya masih 25 tahun lagi. Nah, targetnya itu sebenarnya menjaga kenaikan suhu maksimal pada 1,5 derajat Celcius. Jadi ini suhu di atmosfer ya, dan bukan yang di permukaan ya. Ini dijaga, jangan sampai naik ya, karena batas untuk atmosferik atau lapisan ozon ini supaya tidak berlubang ya harus dijaga suhu maksimalnya adalah 1,5. Nah, ini diusahakan untuk diturunkan gitu. Nah, tadi terkait dengan perbandingan skenario bisnis as usual ya dan BAU ya dengan net zero emission atau NZE. Jadi yang pertama kalau kita lihat grafik ini ya, ini yang direncanakan sebenarnya, yang direncanakan oleh pemerintah kita di pemerintah Indonesia, bahwa kalau kita lihat yang hitam ini adalah PLTU ya, PLTU pembangkit listrik tenaga uap yang berasal dari batu bara ya, yang kita soroti sekarang. Kemudian yang atas ini adalah yang terbarukan, yang dari air ya, kemudian dari solar cell ya. Nah, kalau kita lihat skenarionya, memang tahun 2000 skenarionya untuk batu bara dan energi diesel maupun energi fosil itu kecenderungannya akan mengalami penurunan. Nah, jadi ini skenario 10 tahunan ya. Kalau kita lihat ini ada 2020, 2030, kemudian ini 2040, 2050. Nah, harapannya nanti ini skenario untuk bisnis produksinya turun. Nah, sementara untuk skenario kalau kita mengikuti komitmen Paris net zero emission itu tahun 2050 ini sudah nggak ada lagi coal gitu harapannya. Sudah tidak ada lagi PLTU ya. Sudah tidak ada lagi PLTU. Nah, ini berharapnya seperti itu. Jadi yang paling besar memang dari kontribusi dari air ya, air, kemudian
ini PLTS ya. Jadi, tenaga surya yang akan depan akan berkembang pesat gitu ya, harapannya seperti itu. Tapi lagi-lagi nanti tergantung dari government sebenarnya, dari pemerintah. Apakah, optimis untuk mengikuti skenario ini atau ada skenario yang lain. Tentunya sebenarnya untuk kepentingan kita Indonesia mestinya kalau kita mengikuti skenario ini dan apa, dana dari luar itu bisa mensupport, tentunya harusnya dikembangkan manufaktur untuk, energi terbarukan. Sehingga kita, misalkan panel surya itu kita mampu produksi sendiri gitu. Jadi tidak impor, ya kalau impor ya sama aja berarti kita jadi pasar gitu ya. Nah ini yang harusnya apa, dijalankan bersama. Tapi kalau misalkan skenario ini nggak bisa ya berarti ya kita masih 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 mengandalkan energi fosil gitu ya. Jadi ini skenario itu berarti, rencana gitu ya, rencana, eee, tapi secara fakta memang, kita dari energi terbarukan sudah mulai ada dan mulai banyak gitu ya. Bahkan yang paling banyak di transportasi, mobil listrik mulai banyak, ya meskipun jumlahnya masih sedikit dibandingkan mobil konvensional, tapi masyarakat sudah mulai mulai banyak ya menggunakan mobil listrik dan bahkan sekarang pameran-pameran apa, IMS itu ya mobil listrik yang dipamerkan gitu ya, gitu. Jadi memang sengaja, jadi kita, eee, didorong untuk beli mobil listrik gitu ya. Nah, kita kembali ke batu bara, yang mana batu bara ini, menjadi energi utama. Kalau kita lihat di sini persentasenya hampir 40 atau hampir mendekati 50% gitu ya. Dari konsumsi dari penggunaan sekarang ya dibandingkan energi yang lain. Jadi apa itu batu bara? Nah, jadi batu bara ini seperti emas hitam gitu ya. Jadi sampai sekarang apa, eee, para pembisnis itu selain eee, bisnis batu bara itu bisnis yang cepat kaya katanya. Karena ngambil, dijual meskipun prosesnya panjang sebenarnya batu bara itu. Jadi, kalau kita lihat batu bara itu artinya itu adalah batuan sedimen. Jadi ini pengertiannya. Jadi ini adalah pengertian batu bara, batuan sedimen. Jadi batuan itu ada 3 ya, ada kalau di dalam formasi geologi itu ada batu beku, batu sedimen, dan batu metamorf. Nah, batu bara ini termasuk batu sedimen yang secara kimia dan fisika heterogen, mengandung unsur karbon, ya jadi karena apa, tadi ada karbon ya, ada C-nya, unsur C-nya, kemudian mengandung hidrogen dan oksigen. Jadi yang kita pakai itu secara masif itu diambil aja batu baranya gitu. Jadi diambil kemudian dimasukkan smelter yang nanti diuji kualitasnya, kemudian dihilangkan pengotornya karena di dalam batu bara itu tidak 100% itu batu bara, dia ada material pengotornya yang berupa batuan sulfida atau pirit ya, batu yang lain.
Nah, kemudian ada hidrogen. Jadi sebenarnya kalau kita bicara hidrogen ini bisa diproduksi sebenarnya dari batu bara, namun memang membutuhkan teknologi tertentu gitu. Jadi di mulut tambang itu atau pas ada batu bara itu bisa di fracture itu dipecah gitu ya. Dengan pressure tekanan tinggi nanti bisa keluar hidrogennya. Kemudian jadi karbon, hidrogen dan oksigen ini sebagai komponen utama. Nah, ini ada belerang serta nitrogen sebagai unsur tambahan. Jadi ada sulfidanya ya, dan ada nitrogennya. Nah, ini yang nanti menjadi selain karbonnya sendiri sebagai emisi, nah belerang ini menjadi membahayakan lingkungan, yaitu kalau dia dibuka nanti kena air, jadi batuan itu bercampur dengan air nanti ada proses kimia yang menghasilkan asam tambang. Itu. Nah, kemudian kalau kita lihat prosesnya, tahapan bisa jadi batu bara itu panjang. Memang awalnya batu bara ini diawali dari tumbuhan ya. Jadi kalau masih ingat pelajaran SD kali. Jadi batu bara itu asal dari mana? Dari tumbuhan yang mati gitu. Yang mati kemudian terkubur berjuta-juta tahun sehingga menjadi padat. Nah, jadi ada fungsi waktu, tekanan sehingga menjadi lapisan di formasi geologi. Kalau minyak dari dinosaurus, bukan dari hewan gitu, dari hewan ini dari eh, apa istilahnya itu eh, kalau di dalam geologi itu ya dari hewan yang plankton dan sebagainya yang terkubur di dalam formasi geologi gitu. Nah, ini kalau batu bara dari tumbuhan gitu ya, dari tumbuhan, kemudian dia mengalami kena panas gitu ya, heat dan pressure sehingga menjadi lignit kemudian menjadi coal. Jadi lignit ini batu bara muda istilahnya. Nah, kemudian menjadi coal, jadi batu bara. Jadi ini tahap pembentukan batu bara, namanya penggambutan. Jadi di Sumatera, di Sumatera dan di Jawa sebenarnya ada batu bara. Saya kalau Bapak ke daerah misalkan Purwokerto gitu, itu ada batu bara juga. Saya pernah survei itu tapi tipis. Jadi ada yang nambang, ada yang ambil gitu. Tapi ya masyarakat gitu. Jadi memang warna hitam ada di Jawa ini ada cuma tipis ininya lapisannya. Jadi ini pengertian batu bara. Nah, kebutuhan eh, energi secara global ya dari eh, apa energi utama ya. Jadi energi utama itu maksudnya adalah energi yang dihasilkan dari fosil itu sebenarnya plan secara global itu masih di angka yang masih cukup tinggi gitu ya. Kalau kita lihat di sini angkanya ya, angkanya ini batu bara ini di angka antara 1.150 kan, lebih stabil gitu ya. Namun eh, yang naik cukup signifikan adalah energi terbarukan ini. Grafiknya cukup mirnya cukup curam gitu ya, seperti ini. Sementara energi yang lain untuk natural gas. Jadi ini natural gas ini, jadi tiga grafik ini adalah grafik dari energi fosil ya. Yang pertama ini adalah natural gas yang warna biru ini.
Nah, kemudian yang warna hitam ini adalah coal gitu ya. Kemudian yang ini adalah petroleum, jadi yang dari hidrokarbon. Sementara untuk energi terbarukan ini renewable, ya ini dijadiin satu gitu ya, tidak dibagi lagi. Nah, ini harapannya pada tahun 2030-an ini dia mulai melewati angka yang dari energi fosil gitu. Nah, jadi sampai nanti 2050. Jadi harapannya kalau ini renewable-nya tinggi, berarti kan tadi usaha untuk menyerapnya yang diambilkan dari energi renewable itu seimbang dengan dari karbon. Ya, jadi dari energi fosil yang dikonsumsi. Jadi ada keseimbangan. Jadi ini target yang dilakukan oleh beberapa negara ya. Tapi ini kembali lagi ke masing-masing komitmen dari negara sebenarnya dan tergantung nanti presidennya. Presiden kita sekarang kan efisiensi ya. Efisiensi semuanya. Kalau dulu saya ingat Pak Jokowi itu ya terbarukan ya. Jadi dia kemana-mana mengkampanyekan energi terbarukan ke Uni Emirat Arab, cari investor untuk mengembangkan energi terbarukan gitu kan. Kalau sekarang nggak efisiensi. Jadi saya tanya beberapa teman di kementerian itu, wah pemotongannya ngeri ya. Ya Bu ya. Kemarin saya tanya teman di Badan Geologi gimana programnya. Ya ini masih potongan efisiensi belum tahu nih programnya mau jalan atau enggak. Paling kalau mau jalan dapat dari PNBP gitu. PNBP yang anggaran non APBN gitu ya. PNBP ya itu kalau biasanya PNBP itu kan dipakai untuk bayar gaji tambahan karyawan gitu ya. Gitu. Ini dipakai untuk program gitu. Wah, ini nanti karyawannya mau dipotong enggak? Nah, kalau enggak mau ya berarti ya PNBP-nya dinaikkan gitu ya. UKT-nya naik nanti. Karena UKT itu PNBP itu kan. Jadi dikelola sendiri gitu oleh Undip. Gitu. Nah ini hampir semua kementerian seperti itu. Ya jadi saya tanya di teman di PU juga sama. Nah, apalagi PU udah potongnya tinggi banget itu PU itu. Jadi eh, ini efisiensi. Jadi boro-boro kita renewable ya efisiensi ini sekarang. Ya Bu ya. Gitu. Nah, eh, kembali ke sini jadi beberapa negara yang mempunyai istilahnya produksi batu bara ya yang cukup tinggi ini ada 10 besar ya 10 besar negara yang menghasilkan batu bara. Sebenarnya untuk cadangan batu bara yang paling besar itu Amerika Serikat sebenarnya. Nah, nomor 2 itu Cina dari segi cadangan. Tapi untuk produksinya ini kita lihat perbandingannya kalau ini adalah negara mulai dari Cina, India, Indonesia. Nah, Indonesia ini nomor 3 nih. Urutan produksi batu baranya. Kemudian Amerika Serikat, Australia, Rusia, Uni Eropa, kemudian Afrika Selatan, Kazakhstan dan Jerman. Jadi di sini yang paling banyak Cina gitu ya. Cina ini sekarang menjadi perputaran ekonomi nomor 1 di dunia sebenarnya. Sudah mengalahkan Amerika sebenarnya untuk perekonomiannya. Nah, jadi karena ya dia, kalau kita lihat jumlahnya di tahun
konsisten ya dari tahun ke tahun dia di angka 3.000, di atas 3.500 ya. Dan jadi kalau kita bandingkan dengan Amerika saja seperberapa ini Pak? 6 kali, seperenam ya? Seperenamnya coba. Jadi ya jelas disalib ya sama Cina, Amerika ya. Jadi dia produksinya aja hampir dengan Indonesia ya 5 kali lipat, ya. 7 kali lipat ya di Indonesia. Nah ini India ini juga menjadi negara yang apa, konsumsinya tinggi ya batu baranya, dan juga kita tahu India ini sudah mulai mengejar teknologi tinggi ya, sudah bisa bikin apa, pesawat antariksa ya, apa apa namanya, yaitu astronot ya, jadi sudah mengirimkan tenaganya. Jadi ini kita agak ketinggalan nih, meskipun di sana katanya ya banyak miskin, tapi memang gap-nya tinggi sih. Nah, gap ekonominya tinggi. Tapi mereka teknologinya sudah ini, kita sudah kalah teknologinya, padahal sama-sama ini ya. Nah, jadi ini produksi batu bara dari tahun 2018, 2019, dan 2020 ya. Jadi, tapi memang produksi ini lagi-lagi selain tadi ada tekanan net zero karbon, tapi dikembalikan ke masing-masing negara akhirnya. Nah, jadi kesadaran dari pemerintah ya, bagaimana kita mensikapi net zero emission ini. Nah, kita lihat dampaknya apa sih terhadap lingkungan ya. Jadi batu bara ini kalau kita cermati memang ya tadi kita sempat diskusi gitu ya dengan pas nguji gitu terkait dengan tadi kebetulan nguji mahasiswa S2 yang untuk seminar proposal itu terkait dengan penambangan. Jadi penambangan yang ada di Jawa Tengah gitu ya. Jadi ada tambang andesit, sampai tambang andesit itu tambang yang dipakai pondasi itu Pak, bahan pondasi, pengerasan. Kalau di jalan tol ya dia dipakai sebagai pengerasan jalan sebagainya itu. Nanti batuannya dipecah gitu. Nah itu ada izinnya dan ada dampak lingkungannya. Cuma kalau tambang andesit tidak sebesar batu bara. Kalau batu bara eh, alat beratnya truk gini, bannya setinggi kita. Bannya aja setinggi kita nih, ya. Nah ini tentunya konsekuensi perusahaan terhadap lingkungan itu kadang agak royal. Jadi mereka juga tidak pelit ngeluarin uang untuk kompensasi lingkungan, gitu. Berbeda dengan penambangan yang kecil-kecil itu memang agak susah biasanya ya. Nah, sehingga Sehingga, eee, meskipun mereka tidak pelit karena memang kerusakannya itu dirasakan itu, terlihat ya, terlihat sekali gitu. Kalau kita lihat misalkan tambang yang ada di Ungaran itu kan kelihatan tuh, kalau kita lewat jalan tol itu kelihatan ada tebing dibelah itu kan tambang itu. Itu padahal skalanya mungkin truknya tidak seperti itu, gambar seperti ini truknya, mungkin truknya kecil kali. Gimana kalau kita truknya besar seperti ini? Ya pasti nanti saya lihatkan foto foto konsesi. Kebetulan saya kemarin diminta untuk jadi ahli hidrogeologi. Jadi kalau ditambang itu nanti dikupas itu Pak, nanti kan ada air itu. Nah, airnya itu bisa masuk ke area tambang. Nah, itu harus apa di dipompa airnya, jangan sampai
Kalau ada airnya kan aktivitas tambang jadi sulit, nggak bisa dilewati, sehingga harus dipompa gitu. Ya harus kering, namanya dewatering gitu, dengan lubang tambang gitu. Nah, jadi sebelum ke sini, ke pengambilan, jadi ada proses ya, tahapan. Jadi kalau kita lihat sekarang kan nambang, ngambil gitu ya, Bapak Ibu ngambil, kita lihat di penambangan yang existing sekarang. Jadi sebelum nambang itu ada proses namanya eksplorasi, mencari. Nah, jadi ini biasanya pekerjaannya orang geologi. Orang geologi itu kerjaannya mencari. Nanti ada lagi sendiri yang nambang, teknik pertambangan gitu. Jadi sudah beda bidang. Tapi biasanya teman-teman saya yang kerja di pertambangan itu awalnya itu kalau dia sudah masuk ke dalam perusahaan tambang yang sudah produksi, itu ya pekerjaannya yang pertama jadi well site gitu. Well site itu operator ngebor gitu. Terus kemudian lama-lama ya jadi apa ahli tambang juga. Jadi maksudnya itu produksi gitu ujung-ujungnya. Jadi padahal waktu di kuliah itu tidak diajarin pertambangan, hanya kita diajarin eksplorasi. Eksplorasi itu mencari di mana sih lapisan batu bara yang tebal itu di mana gitu. Nah, nanti efeknya apa? Efeknya adalah ketika pengambilan kita tahu misalkan lapisan yang tebal ini ke arah utara. Ya berarti kita nanti nambahnya jangan ke selatan. Nanti kalau ke selatan semakin tipis gitu. Nggak dapat nanti. Nah, harusnya larinya ke arah utara. Nah, itu yang menentukan arah itu nanti geologi gitu. Nah, itu namanya eksplorasi. Menggunakan alat juga. Jadi kita biasanya menggunakan apa dibor juga Pak, dibor, kemudian ngukur lapisan batuan gitu. Nah, kemudian ngukur ketebalannya. Gitu. Itu diukur. Kalau di bawah ada kita pakai geofisika, misalkan pakai geolistrik untuk mengetahui lapisan batu baranya, gitu, ketebalannya gitu. Nah, itu eksplorasi ya. Jadi eksplorasi itu mencari SIM. SIM ini lapisan batu bara. Ya. Nah, lapisannya tidak cuma satu, biasanya ada beberapa lapis itu, Pak. Terus kemudian ada ya kemiringannya. Kalau di Sumatera itu lebih miringnya lebih lebih tajam. Jadi biasanya ngebornya dalam. Maaf, nambahnya agak dalam. Beda dengan di Kalimantan. Kalau Kalimantan miringnya agak dangkal. Ada. Mm, mm. Jadi itu kemiringan itu kan dibentuk oleh proses geologi. Jadi ada yang apa? Jadi bumi itu di itu dikompres ditekan gitu. Jadi awalnya batuan itu dipindahkan datar gitu, kemudian karena proses geologi dia jadi miring. Nah, kalau di Sumatera itu lebih miring karena dia dekat dengan dengan jalur tumbukan gitu, lebih miring. Dengan di Kalimantan karena nggak ada jarang ada gempa ya dia relatif lebih landai. Nah, kalau dia miring, lebih miring, efeknya apa? Nanti kalau kita
Tes. Ya. Oh, baterainya bisa. Ya. Jadi kalau di sisi apa namanya lini jadi karena batu bara ini adalah prosesnya panjang, jadi kalau mencari itu belum tentu apa berhasil ya, sama dengan orang dari minyak gitu, belum tentu berhasil. Ya. Kadangkala kita karena di bawah itu kan meskipun ada teknologinya, ketidakpastinya ada gitu. Jadi misalkan tadi yang saya katakan, oh penyebarannya di sana semakin semakin tebal gitu. Ternyata tiba-tiba di sana ada sesar gitu yang memisahkan batuan gitu. Jadi tipis. Nah ini berarti eh, evaluasi lagi eksplorasinya gitu. Nah, jadi yang pertama ini geologi ya. Jadi ini geologi eksplorasi mulai dari apa aja yang dilakukan. Nah, ada pemetaan geologi, kemudian ada apa eksplorasi pendahuluan, survei. Nah, ini setelah survei kemudian mulai dihitung gitu, Pak. Jadi dihitung. Jadi tadi ada damteknya berapa, itu hasil perhitungan sumber daya geologi, sumber daya terukur ya, tertunjuk. Jadi sampai nanti menghasilkan cadangan. Nah, setelah dapat cadangan itu mengukur, jadi belum produksi, baru dilakukan FS, studi kelayakan. Nah, setelah studi kelayakan ini baru bisa ditambang, digali. Nah, jadi memang sebenarnya prosesnya agak panjang, tapi tidak sepanjang di migas. Kalau di migas itu eksplorasinya biasanya hampir kan dipendek 5 tahun. Atau itu harus sudah selesai eksplorasi, baru dilakukan FS dan drilling untuk pengambilan minyak. Nah, sementara kalau di sini setelah mengetahui cadangannya, baru dilakukan penambangan umum. Nah, setelah itu baru dilakukan ekstraksi metalurgi. Nah, ini kalau ini sudah masuk ke dalam logam, konsentrat dan sebagainya, komoditasnya, ini sudah masuk ke dalam ini Kementerian Perindustrian. Nah, setelah itu yang terakhir ada reklamasi. Nah, reklamasi ini sebenarnya dilakukan di akhir, tapi plannya sudah sejak awal. Tidak ada. Jadi misalkan rencana kolam penampungan limbah itu ada di mana, itu dilakukan di awal. Nah, tapi memang nanti terakhirnya nanti apa prosesnya adalah di akhir untuk proses reklamasi. Nah, kita nanti karena kita magister ilmu lingkungan berarti kita banyak berperan di reklamasi ini. Ya, reklamasi dan pada saat perusahaan itu mengajukan AMDAL sama apa UKL UPL. Nah, itu juga biasanya teman-teman lingkungan terlibat di dalam penyusunan dokumen AMDAL. Nah, jadi di awal ketika mau operation ini biasanya dilakukan dokumen AMDAL. Nah, jadi harus ada upaya yang dilakukan oleh perusahaan tambang terhadap pengelolaan lingkungan. Nah, ini contohnya proses tadi, tapi ini lebih ke arah proses produksinya ya. Dimatiin lagi. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat dari skema ini yang dikeluarkan oleh apa
Kementerian SDM ya. Tadi ada eksplorasi. Eksplorasi ini dokumen yang disiapkan apa saja, ada verifikasi perizinan tambang. Jadi nanti ada IUP ya, izin usaha pertambangan. Ya. Ada jadi ada masa waktunya ya IUP itu. Kemudian kalau sudah habis nanti diperpanjang. Nah, kemudian laporan eksplorasi. Jadi laporan eksplorasi misalkan menyangkut kondisi geologinya, besar, tebal SIM-nya, FS dan AMDAL. Nah, ini sudah ada AMDAL-nya. Ya, AMDAL, kemudian rencana penambangannya. Jadi ada apa sih metode yang dilakukan dalam penambangan. Setelah dokumen ini lengkap, baru dilakukan proses penambangan. Yang pertama adalah land clearing ya. Jadi memindahkan topsoil ya. Jadi topsoil itu dipindahkan ya, pokoknya ditebang gitu. Tebang, kemudian jadi topsoil nanti ada tanah yang bagian tanah yang mengandung unsur hara dan tanah yang tidak mengandung unsur hara. Tentunya dipisahkan nanti tanah yang mengandung unsur hara sama yang tidak mengandung unsur hara. Kemudian setelah itu mereka melakukan pemboran ya. Pemboran ini untuk mengetahui ini mengetahui ini. Jadi kalau kita lihat di sini misalkan ilustrasi ini ya, ini adalah ilustrasi penambangan batu bara ya. Jadi ini ada bego gitu, ekskavat bego. Kemudian ini ada rig untuk pengeboran ya. Mereka akan membor kedalaman ini sampai menembus lapisan batu bara. Jadi yang warna hitam ini adalah sim batu baranya. Jadi ini sim batu baranya. Bagian sini sudah diambil. Jadi ini sudah proses yang awal ini sudah dikupas ya, diambil. Nah, di sini ada beberapa tanah yang menjadi topsoil tadi, baik yang disebut sebagai overburden ya. Nanti ini disimpan ya untuk tanah humusnya yang mengandung unsur hara disimpan, kemudian nanti dipakai untuk rehabilitasi. Ya, dipakai untuk rehabilitasi. Kalau misalkan ini pindah, sudah selesai, pindah ke tempat lain, ini diuruk, terus tanah ini diuruskan ke sini dan direhabilitasi atau reklamasi. Nah ini tahap akhirnya. Jadi setelah SIM ini diambil. Nah, SIM batu bara yang hitam ini diambil, dimasukkan ke dalam dump truck ya. Kemudian dilakukan ini proses pencucian, pemecahan dan pencucian ya. Terus sampai proses pembagian kualitasnya ditimbun, kemudian dimasukkan ke dalam kapal ya, masukkan ke dalam kapal tongkang, dikirim ke Jawa gitu. Kalau Bapak Ibu ke mana tuh? Batang ya. Kelihatan itu. Kelihatan gundukan batu bara itu kadang ada kapal di tengah itu ada bawa batu bara tongkangnya ya, kapal tongkangnya itu. Gitu ya. Jadi ini prosesnya panjang memang. Jadi prosesnya panjang dan bisnis ikutannya juga panjang gitu, banyak gitu. Ada ya bisnis penyewaan dump truck sendiri gitu ya. Kemudian tongkang dan sebagainya. Ya. Nah, ini contohnya batu bara. Kalau Bapak Ibu lihat ini peta ya, ini peta. Ini kebetulan yang punya adalah PT Multi Harapan Utama atau MHU Coal. Jadi ini peta, kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini ada batas ya, batas peta ya, ada kotak-kotak ya, kotak-kotak ini. Ini adalah wilayah IUP ya, wilayah izin usaha tambang. Ya, wilayah izin usaha tambang. Kemudian di sini ada penambangan yang sudah
tidak warna hijau lagi nih. Jadi ini ada penambangan yang sudah dibuka ya, sini, kemudian di sini, kemudian ini yang besar, ini besar ya. Kemudian di sini juga ada, kemudian di sini. Nah, jadi tadi eksplorasi data ya. Jadi ketika kita ini dibuka, nanti bisa dimodelkan arah ketebalan batu bara yang tebal ke arah mana sih gitu. Nah itu. Ya jadi ini ya tentu saja daerah yang sekarang ini dibuka ya akhirnya nanti direklamasi. Kalau sudah selesai SIM-nya sudah diambil, ditutup lagi, ya nanti ditanamin lagi ya, tanamin vegetasi lagi gitu. Terus kemudian ini adalah contoh lain, jadi catchment area. Jadi catchment area itu area tangkapan air. Nah, jadi kalau apa maksudnya tuh hujan kan ada hujan ya di sana juga hujan sama ya hujan ini nanti kalau masuk ke area tambang berarti kan ada genangan air. Nah kalau ada genangan air kalau itu masih aktif ya harus dibuang apa airnya atau dipindahkan ke daerah lain. Nah, jadi maka nanti di dalam area tambang itu ada namanya disposal area, daerah apa pembuangan apa air dan lumpur-lumpur hasil dari proses penambangan gitu. Kalau penuh ya nanti dibuang di tempat lain ya gitu. Dan itu selalu dicek, diuji kualitas airnya, kemudian tanahnya itu harus diuji apakah apa tadi ada mengandung asam atau tidak. Jadi kalau mengandung asam ya harus ditreatment. Gitu. Nah, ini contoh yang lain, contoh untuk penambangan berupa catchment area, ya area tangkapan air yang mana catchment area ini tetap harus diolah meskipun sebenarnya nanti ada ketentuannya kalau misalkan volume airnya sudah 2/3 dari kotaknya ini misalkan 2/3 ya misalkan ini nanti harus dilimpahkan ke tempat yang lain. Nah, beberapa usaha reklamasi tambang yang dilakukan diantaranya adalah dokumen analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Kemudian ada usaha pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan. Nah, jadi biasanya dokumen ini terpisah, dokumen Anda sendiri, dokumen UKL UPL sendiri. Ya, jadi AMDAL ini nanti biasanya isinya ya berisi parameter fisik ya, parameter fisik geologi, kemudian air, kemudian udara dan sebagainya. Kemudian masyarakat ya, masyarakat sosial masyarakat, terus kemudian apa kesehatan masyarakat. Nah, jadi ada sosial masyarakat, kemudian ada kesehatan masyarakat. Nah, jadi dampak lingkungan ini tidak hanya ke lingkungannya tapi juga ke masyarakatnya yang harus dianalisis sejauh mana AMDAL ini dilakukan gitu. Setelah dokumen AMDAL selesai, baru nanti izin IUP itu bisa dikeluarkan. Nah, setelah izin IUP dikeluarkan, dilakukan proses penambangan. Nah, dari situ mulai dilakukan UKL UPL. Jadi di awal itu adalah AMDAL, ya, kemudian mereka dapat IUP, izin usaha tambang. Setelah itu mereka melakukan penambangan dan saat melakukan penambangan itu poin 2, 3 ini dilakukan ya. Jadi ada pengelolaan dan pemantauan. Nah, apa saja sih yang dilakukan sebelum masuk ke sini absen dulu.
Pak ya. Oke. Saya stop dulu ya. Ya, sebentar. Saya share ya. Oke, silakan presentasi dulu yang online maupun yang offline. Kurang satu yang di sini udah semua, Pak? Sudah, Pak Taufik sudah? Sudah. Yang offline, maaf, yang online yang nggak bisa, ada kendala presensi siapa? Nanti bisa saya klik secara manual di SSO. Oh, udah, oke, udah semua nih. Oke, terima kasih udah semua. Stop ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya. Izin bertanya Pak, Ya, dari baik. online Pak Anwar Pak. Nggih. Tadi Ya, saat silakan. di proses penambangan batu bara sebelum dimasukkan ke tongkang itu kan ada pencucian ya Pak. Itu lebih ke pencucian sisa-sisa overburden atau seperti apa nih Pak? Baik. Ya, jadi eh, di gambar slide tadi ya ada proses pencucian ya. Jadi itu proses pencucian dari sisa overburden ya. Jadi kalau kita saat saat penambangan itu kan memang overburden itu dikupas 100% kan. Jadi tidak harus 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 semuanya diambil gitu. Tapi memang fakta di lapangan itu kadang orang bego itu kan masih masih ada sisa-sisanya itu ya. Jadi itu yang diambil, yang dicuci gitu. Karena pencucian atau pembersihan itu dilakukan supaya nanti jangan sampai pencucian dimaksudkan jangan sampai nanti kena batu baranya ya. Karena di dalam batu bara sendiri itu ada tadi komposisinya itu ada residunya ya. Jadi ada residunya berupa batu pirit gitu ya. Nah, itu kalau kena air malah bereaksi gitu. Jadi malah ada reaksi kimianya. Sehingga yang dimasukkan pencucian di sini benar yang disampaikan oleh Pak Anwar itu adalah dari sisa-sisa overburden gitu. Ya, itu Pak. Baik, terima kasih Pak Fahrudin. Jadi, yang lain mungkin enggak ada. Baik, selanjutnya ini ada beberapa pengelolaan lingkungan ya, pengelolaan lingkungan terkait usaha yang dilakukan supaya
penambangan ini bisa tidak berdampak yang membahayakan lingkungan. Ya. Yang pertama adalah pengelolaan tanah pucuk atau topsoil. Jadi kalau kita lihat di sini topsoil ini ya, ini kan topsoil ya. Jadi ini topsoil. Kemudian eh, ini maaf ini untuk nah untuk topsoil ya. Jadi topsoil ini tadi yang dikatakan overburden itu bagian dari topsoil sebenarnya. Jadi yang tadi ditanyakan oleh Pak Hoil itu ada overburden itu adalah topsoil. Jadi bagian atas kalau kita lihat ini batu bara, yang atas ini diambil kemudian dibuang gitu ya. Nah ini tapi ini yang saya contohkan ini gambar sebenarnya ini gambar uh, cracking dari batu bara. Jadi ada overburden atau topsoil ini ada yang mengandung unsur hara, ada yang tidak. Ya. Dan ketebalannya sebenarnya bervariasi ya. Ada yang tebalnya sebenarnya ada yang tebalnya lebih dari 1,5 meter ya. Jadi ada tebalnya yang lebih sampai kalau tergantung kemiringannya. Jadi kalau kemiringan batu bara tadi semakin miring, ya dia akan semakin tebal overburdennya. Ya, jadi pengelolaan di sini dibagi dua sebenarnya. Jadi ada yang masih mengandung unsur hara berarti dia masih subur, masih bisa dipakai lagi untuk penanaman. Ya. Ada yang tidak mengandung unsur hara. Ya. Yang tidak mengandung unsur hara ini yang dibuang gitu ya, dibuang. Sedangkan yang mengandung unsur hara ini yang dipakai lagi untuk reboisasi. Kemudian yang kedua adalah penanganan erosi. Ya, jadi karena kalau Bapak Ibu lihat tadi batu bara kayak semacam berundak ya. Nah itu kan ada lereng yang bisa menyebabkan ketika hujan terjadi erosi. Nah dari situ maka ada usaha untuk menjaga kestabilan lereng. Yang pertama lereng supaya aman tidak terjadi longsor ya, longsor, maka harus dihitung kelerengannya. Jangan sampai lereng ini menyebabkan longsor. Nah ini dampaknya apa Pak ya kalau longsor pasti membahayakan proses produksi di sana. Bahkan biasanya mereka akan masang alarm ya atau peringatan dini. Jadi dipasang sensor gitu alat yang namanya ekstensiometer gitu ya. Jadi kalau dia bergerak maka ekstensiometer itu merekam dan berbunyi tanda bahaya. Nah, otomatis kalau sudah tanda bahaya gitu ya proses pengupasan atau proses produksi yang lain dihentikan. Jadi istilahnya penanganan erosi. Kemudian yang berikutnya adalah pengelolaan kolam pengendapan lumpur atau settling pond. Nah, jadi ketika ada hujan itu
kan ada proses reaksi ya, proses reaksi antara permukaan dengan air hujan. Ya. Ketika terjadi air hujan mengenai batu bara atau mengenai SIM, maka di situ bisa jadi ada reaksi. Reaksi apa? Reaksi antara unsur batu bara tadi yang mengandung apa batuan sulfida ya, SO SO2 ya, berreaksi dengan air akan menghasilkan asam sulfat. Nah, ini harus dialirkan ya, harus dialirkan. Atau lumpurnya juga sendiri. Ya. Nah, ini sehingga biasanya di dalam set plan batubara itu sudah ditentukan mana kolam penampungannya. Ya, kolam penampungan. Jadi kolam penampungan ini eh, tergantung apa jumlah penambangannya gitu. Kalau semakin luas yang dikupas tentunya kolam penampungannya harus semakin besar. Nah, kolam penampungan ini nanti tetap harus dipantau kualitasnya, ya. Tetap harus dipantau kualitasnya apakah sudah memenuhi standar baku dari kementerian atau belum, ya. Dan volumenya. Jadi kalau volumenya sudah 3/4 ya, maaf 2/3 ya, harus dijaga. Kalau sudah melebihi itu ya harus dibuang, dialirkan tempat lain. Bisa ke sungai tentunya setelah uji kualitas layak untuk dikeluarkan untuk airnya. Sementara di bawahnya itu kan ada lumpur ya kayak waduk ya. Itu lumpur karena sedimentasi dan akumulasi dialirkan ke sana semua ya lumpurnya nanti diambil diambil dipindahkan ke tempat lain supaya kolamnya itu tetap terjaga gitu. Terjaga mengantisipasi ketika tadi hujan datang dan sebagainya. Nah, itu kolam penampungan. Ini kolam penampungan ini harus ada ya. Jadi harus ada di dalam set plan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian air asam. Nah, ini yang apa? Agak bahaya ya. Karena air asam ini kalau batu bara jadi di dalam batu bara itu ada yang namanya eh, istilahnya itu pengotor. Jadi pengotor batu bara. Ya, coba saya carikan sebentar ya gambarnya. Apa batuannya seperti apa sih Pak, pengotor itu? Sudah saya pernah membimbing mahasiswa. Oh, bukan.
Maaf nggak ada, Mas. Maaf nggak ada ini kami. Oke, kita kembali saja. Jadi ada namanya pengotor ya. Jadi di dalam biasanya dia bentuknya nodul-nodul gitu. Jadi di dalam apa jadi memang kecil. Kalau saya lihatkan ini sim batu baranya ya. Ini sebentar. Ya, nah ini. Jadi kalau kita di ini kebetulan SIM-nya tidak terlalu tebal ya. Jadi ini gambar orang ya. Ini adalah SIM batu baranya. Kemudian di atasnya ini overburden tadi. Overburden. Overburden ini yang harus tadi dikupas atau dibuang gitu. Nah, batu bara ini kan kalau kita lihat dari jauh ini kan kelihatan hitam gitu ya. Hitam. Tapi di dalamnya itu ada pengotor, biasanya berupa nodul-nodul gitu. Bentuknya itu bulat-bulat gitu, Pak. Nah, nodul-nodul itu bisa dari proses geologi, misalkan ini lapisan yang lain ya. Ini masuk ke dalam batu bara gitu. Ini tergantung dari pembentukan batu bara itu ada di mana. Apakah ada apa di jadi batu bara itu kan diendapkan di area delta ya. Delta itu semacam bentukan setengah lingkaran gitu ya. Itu eh, antara di daerah dekat, jadi ada namanya sungai gitu ya. Jadi kalau di delta itu ada sungai. Kalau Bapak Ibu lihat delta Mahakam itu kan kalau dari Citra itu kan bentuknya seperti mangkok gitu. Nah, kayak tangan saya gini. Nah, jari-jarinya ini sungai. Sungai di dalam delta. Tengah-tengah ini rawa gitu. Nah, kalau batu baranya terbentuk di dekat, maksudnya di tengah-tengah sungai ini biasanya tebal. Tapi kalau batu bara terbentuk dekat dengan sungai, nanti ada banyak pengotornya. Banyak pengotornya. Itu. Terus kemudian kalau Bapak Ibu di delta itu kan ada pengaruh pasang surut air laut. Itu juga mempengaruhi kualitas batu bara. Nah, jadi eh, kalau kita lihat di sini di batuan ini, selain batu bara ada batuan lain yang berupa batu pasir, kemudian batu lanau. Ini apa bagian dari penutup atau bagian dari bawahnya batu bara. Jadi nah ini seperti ini, yang warna merah-merah ini pengotor biasanya, nodul-nodul gini ya. Jadi ini juga ada di dalam sim batu bara. Nah, jadi di pengotor ini yang nanti bereaksi dengan air kalau kena air hujan. Nah, sehingga nanti di lapangan itu seperti kolam gitu yang warna merah karena memang terjadi proses oksidasi bereaksi. Jadi ini batu ini mengandung Fe. Jadi Fe yang bereaksi dengan
air, sehingga akan menghasilkan asam sulfat gitu. Jadi terjadi oksidasi prosesnya. Nah, ini yang apa yang menjadi air limbah dari batu bara, penambangan batu bara itu. Oke. Share screen. Oke. Jadi pengendalian air asam tadi. Jadi air asam tadi yang saya maksudkan tadi di dalam batu bara ada batuan pirit ya yang nantinya akan bereaksi sehingga menghasilkan air asam. Kemudian usaha yang lain, pengelolaan yang lain adalah revegetasi lahan dan pemantauan biodiversity dari tumbuhan maupun dari apa namanya hewan ya. Ini harus tetap dipantau gitu. Nah, biasanya memang di Kalimantan itu kan kita tidak boleh izin tidak boleh dikeluarkan kalau sudah masuk di kawasan lindung, hutan lindung itu nggak boleh dikeluarkan izin tambangnya ya. Karena memang di daerah lindung dia mempunyai biodiversity yang langka ya, sehingga tidak boleh ditambang gitu. Selain itu, pengelolaan yang lain berupa pengelolaan material faba. Nah, itu material yang berupa abu ya, abu dari fly ash atau bottom ash ya, yang mana eh, fly ash ini, pengelolaan abu ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk bata. Jadi untuk bata bangunan ya. Seperti yang dilakukan oleh apa PT apa tuh? PT kok saya lupa namanya di Sumatera itu kebetulan kerjasamanya dengan UGM sih ya. Jadi kerjasama dengan UGM itu eh, mengelola fly ash ini menjadi batu bata. Ya, jadi selain apa dan sudah diuji memang kuat apa menghasilkan batu bata ya. Jadi material faba ini. Nah, ini contohnya untuk pengendalian lingkungan tadi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ini ada apa ya? Ini lumpur gitu ya. Kemudian ada air yang warnanya merah gitu ya. Ya ini hasil dari reaksi. Jadi batuannya namanya batuan pirit. Jadi kalau di geologi nyebutnya ya batu pirit gitu. Batuan yang mengandung sulfur dioksida dan besi Fe sebenarnya. Nah, ini nanti akan bereaksi dengan air akan menjadi asam sulfat atau H2SO4. Nah, H2SO4 ini asam sulfat ini mempunyai pH di bawah 6 ya. Bawah 6 sementara untuk pH itu kan 7 ya, 7 sampai 9 lah. Nah, supaya apa memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan cara apa? Nah, ini ada sebenarnya caranya sederhana, yaitu ditambahkan dengan kapur atau CaO. Kapur ini diambil dari batu gamping sebenarnya bisa. Jadi kalau di, di formasi geologi itu ada yang namanya limestone atau batu gamping. Biasanya terbentuk di mana? Di laut ya. Kalau di dalam sejarah geologinya
dan batu gamping ini memang kalau di di Kalimantan itu ada biasanya nanti berasosiasi dengan area konsesi migas. Ya, jadi atau area penambangan semen. Cuma di Kalimantan kan nggak ada penambangan semen ya. Tapi di sana bisa didatangkan dari Jawa sebenarnya untuk batu kapurnya itu. Nah, jadi nanti akan bereaksi sehingga bisa menaikkan pH. Jadi ini proses alami ya. Jadi kapur ini juga bukan bahan kimia, maksudnya bukan sintetis ya. Ini kapurnya alami, bisa diambilkan dari batu gamping. Kalau di ya Tuban itu kan banyak batu gamping atau di tempat lain. Tentunya memang volumenya tidak banyak ya. Jadi kalau ya memang tergantung dari jumlah area disposalnya ini ya. Jadi ini harus ditangani supaya nanti eh, ketika mau dibuang ke sungai itu ya harus tidak boleh air asam, nanti ikannya mati nanti. Nah, ini harus dikembalikan menjadi pH-nya harus dinaikkan dan dengan ditambahkan kapur ya atau CaO ya atau abu dan soda abu ya. Jadi ini salah satu teknik ya untuk mengembalikan pH. Tuh. Ini sudah selesai Pak. Terakhir. Thank you. Barangkali ada yang mau ditanyakan Pak atau Ibu boleh. Ya untuk minggu depan nanti kita akan mencoba mempelajari tentang LCA ya. LCA. Jadi ini ada konsep yang bisa dipakai ya, tool sebenarnya ini adalah tool, salah satu tool untuk menghitung sustainability ya, jadi keberlanjutan dari aspek ekonomi, dari aspek lingkungan dan dari aspek sosial. Gitu. Dari yang online barangkali ada yang mau didiskusikan. Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak ada, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu, baik yang secara online maupun yang berada di kelas di kampus Peleburan. Saya cukupkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya dan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.